Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bertemu pada acara hari ini, yaitu live streaming dalam menyambut acara Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Dan juga salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Insan Sakinah Ustaz Muktafif MPD, yang kami hormati Kak Aam, pendongeng kita hari ini yang akan menyampaikan kisah hikmah, yang kami hormati Ustaz dan Ustazah SDIT As-Sakinah serta ayah bunda di rumah, dan yang kami sayangi Ananda dari SDIT As-Sakinah. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, siapa nih yang akan belajar di sekolah? Nah, Ustazah yakin semuanya pada rindu belajar di sekolah. Seperti itu juga Ustaz dan Ustazah. Sebenarnya Ustaz dan Ustazah itu juga rindu loh ingin mengajar antum secara langsung. Mari kita sama-sama berdoa ya supaya virus ini segera pergi. Amin. Nah, hari ini SDIT As-Sakinah mempersembahkan sebuah acara yang spesial, yaitu live streaming cerita berhikmah yang akan disampaikan oleh Kak Aam Saberman dalam menyambut Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Udah nggak sabar ya? Tapi sebelum mulai, kita mendengarkan kasmi Quran dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ansori. Kepada Ustaz Ansori, disilakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا
إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baiklah, untuk memberkahi acara kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Yayasan Bina Insan Sakinah kepada Ustaz Muqtasim MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Yang kami hormati Ustaz atau sering dipanggil Kak Aam. Selamat datang Kak Aam. Yang kami hormati dan kami banggakan Asatidz wal Asatidzah SDIT As-Sakinah. Alhamdulillah. Oh iya, orang tua murid, orang tua siswa dan anak-anakku, siswa-siswi SDIT As-Sakinah yang ada di rumah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus merasakan nikmatnya dengan berupaya memanfaatkan nikmat ini untuk beribadah kepadanya. Kemudian salam sejahtera semoga tetap pada dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dan juga siswa-siswi SDIT As-Sakinah. Alhamdulillah kita telah berada di hari atau awal tahun 1442 Hijriah. 1441 telah kita tinggalkan. Maka untuk itu karena ini terkait dengan masalah waktu, berarti kita harus betul-betul pandai memanfaatkan waktu kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita dengan satu surat yang pendek yang insyaallah sudah kita hafal semua anak-anak, yaitu surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat ini diawali dengan Allah bersumpah dengan waktu. Berarti luar biasa masalah waktu, kesempatan. Ya. Maka untuk itu harus senantiasa kita isi. Isinya dengan apa? Iman, amal soleh, dan terus berdakwah. Ya. Saling berwasiat, saling memberikan nasihat supaya waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul bermanfaat. Dan Rasulullah juga mengingatkan, "Man kana yaumuhu ka'amsi fahuwa maghbunun." Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, termasuk orang yang rugi. Dan alhamdulillah kalau keadaan yang kedua, mengkana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Na'udzubillah. Kalau sampai tahun ini lebih jelek dibandingkan tahun yang lalu, termasuk orang yang dilaknat. Maka yang harus kita canangkan, yang harus kita niatkan kuat adalah
bagaimana kita bisa menjadikan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu, berarti amalan-amalan kita terus meningkat, itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka untuk itu ya, siswa-siswi SD As-Sakinah ini harus betul-betul memanfaatkan waktunya. Walaupun dalam kondisi COVID ya, seperti ini, bagaimana kita tetap berupaya ya, belajar tetap diikuti dengan baik ya, kemudian juga ayah bunda, bapak ibu ya, tetap mendampingi serius untuk mengkondisikan anak-anaknya. Karena inilah tanggung jawab kita bersama. Semoga dengan momen ya, pergantian tahun ini kita betul-betul bisa menjadikan momen yang terbaik untuk bangkit ya, dalam kondisi pandemi ini, dan kita bisa eksis ke depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita bersama ya, untuk betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang diberikan. Kami dari yayasan mengucapkan banyak terima kasih ya kepada SD As-Sakinah yang berupaya untuk mengisi momen awal tahun Hijriah ini dengan bagaimana mengungkap kisah-kisah, mengungkap agenda yang sangat luar biasa pada masa Rasulullah, dan insya Allah nanti akan dengan gamblang akan disampaikan oleh KAAM. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada KAAM, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Aku liqauli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muktafin yang telah memberikan kata sambutan. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu mendengarkan kisah hikmah yang akan disampaikan oleh KAAM Saberman. Teman-teman sudah gak sabar ya? Yuk kita sambut KAAM dengan tepuk kereta api. Dibuka dulu maskernya biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam semangat nih anak-anak semua yang ada di rumah, bapak ibu di rumah, amtuan adik-adik anak-anak yang soleh-soleha. Komentar di bawah situ ya, amin gitu ya. Kalau perlu adik-adik bapak ibu share sebanyak-banyaknya video ini, dan subscribe channelnya SD As-Sakinah ya. Itu ada di sini di background ya. Baik, jawab salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati bersama Ustaz Muktafin dari Yayasan As-Sakinah, dan kemudian ini adik-adik bapak ibu di hadapan saya itu banyak penontonnya ini. Ada bapak ibu yang luar biasa ya. Iya. Yang alhamdulillah hari ini menemani live streaming dari sekolah kita yang tercinta SD As-Sakinah, bapak ibu guru yang kami hormati, serta bapak ibu wali murid, keluarga besar SD As-Sakinah dimanapun bapak ibu berada.
ada yang di Batam, ada yang di Tanjung Uban, Karimun, jauh-jauh banget ya. Dimanapun Anda berada, doakan semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Serta anak-anak semuanya yang kami cintai, sarangnya ya kan, alhamdulillah kami cintai yang semoga dari sekolah ini, dari SD yang kita cintai muncul orang-orang yang akan menjadi orang terhebat, insyaallah. Bapak Ibu, anak-anak semuanya gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Gak usah suka-suka komen aja di komentar yang di bawah itu ya. Pokoknya share sebanyak-banyaknya, bikin viral. Semoga hari ini Muharram 1442 Hijriah membawa semangat baru kita. Walaupun sekarang di tengah pandemi corona ya. Bilang corona udah bingung corona ya. Alhamdulillah semoga kita berdoa anak-anak semuanya coronanya cepat hilang dan semoga kita bisa kembali normal semuanya dan bisa kembali ke sekolah ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, anak-anak semuanya bersyukur pada Allah pada pagi hari ini yang Allah kemudian turunkan hujan di luar sana. Di tempat Bapak Ibu hujan juga. Oh ya hujan ya. Ingat jangan lupa baca doa ketika hujan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Cuma makan ya. Doanya adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini membawa manfaat. Bersyukur pada Allah anak semua Bapak Ibu. Hari ini Allah berikan kita banyak kenikmatan. Alhamdulillah. Allah berikan kita badan yang sehat. Mulai tadi adik-adik bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Allah berikan kenikmatan semuanya. Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Kok ini gak ada yang angkat Bapak Ibu ya? Ini udah pada mandi belum? Kameramen jangan senyum ya. Ini kalau kameramen mau racun pulang dia gak jadi siaran ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu ada semuanya. Kita juga yang kedua setelah kita bersyukur kepada Allah karena Allah ingatkan kepada kita di surat Al-Kautsar. Sudah hafal belum? Ayo. Apa Dek? Oh belum hafal. Belum hafal. Yang hafal nanti disediakan hadiah. Hadiah nanti dikirim via WA di Bluetooth ya. Bisa diambil di rumahnya masing-masing. Surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhan dan wanhar dan berkurbanlah yang kemarin sudah kita lalui bersama. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu mereka adalah al-abtar. Apa itu al-abtar? Mereka yang terputus bahasa kerennya lo gue en. Yang dengerin gak ketawa ya, saya jadi ketawa sendiri ya. Yang kedua ada semuanya salawat dan salam selalu kita curah kepada orang yang paling keren, orang yang paling ganteng, tidak terlalu tinggi badannya, tidak terlalu pendek. Wah dadanya bidangnya lebar, perutnya six-pack gitu ya, kalau sekarang kayak itu ya. Dia adalah siapa? Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketik salawat di situ, saya doakan rezekinya lancar. Saya ketik enggak, tim malu. Jadi enggak apa-apa ya. Kalau memang di depan kami hati-hati Bapak Ibu, ada guru yang menemani kami di sekolah ya. Salawat dan salam juga kepada beliau. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sangat cintanya kepada kita. Sangat cinta kepada kita sehingga besok akan mencari kita untuk memanggil kita di surganya. Nah, sebelum kami lanjutkan, hati-hati konsentrasi dulu, rapi-rapian. Anak soleh, duduk rapi. Konsentrasi, lihat sini, jangan bicara sendiri, nanti kamu nggak ngerti, bisa-bisa nggak dapat nasi, bisa digigit sapi. Lihat sapinya jangan ke sini, MC jangan ketawa melulu. Alhamdulillah. Yuk konsentrasi siap. Ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang share sebanyak-banyaknya ini, saya doakan rezekinya lancar ya. Yang belum nikah ya akan cepat nikah, jangan senyum ya. Alhamdulillah yang sudah nikah mohon bersabar ya, satu dulu dihabiskan. Baik, siap konsentrasi. Sambil berdiri boleh ya? Iya. Anak-anak semuanya konsentrasi duduk. Iya. Pintar yang rapi. Sudah siap? Apa yang jadi? Kita mulai sama-sama.
siapkan pasukan, kata orang-orang kafir pada waktu itu. Hari ini, malam ini, kita serang rumah Muhammad, kita bunuh Muhammad. Siap, wahai ketua, kita siapkan pasukannya. Jangan segan-segan, hancurkan, bunuh Muhammad. Kata orang-orang kafir musyrik pada waktu itu. Apa yang terjadi Anda? Pasukan! Malam itu terasa sangat sunyi. Ada suara apa ini Anda? Serigalanya Gatot. Suara serigala. Dipilihlah para pemuda-pemuda yang hebat dari kaum kafir Quraisy yang masih muda, terbaik di antara mereka. Dan ternyata Bapak Ibu Anda semuanya, ketika itu ternyata inisiator yang ngajari ternyata adalah iblis yang kemudian menjelma menjadi sosok orang tua yang menyuruh untuk mengumpulkan para pemuda untuk membunuh Rasulullah SAW. Malam hari menjelang semakin sunyi, Rasulullah SAW berada di dalam rumahnya. Ternyata itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Kemudian dia firmankan kepada Muhammad, janganlah engkau tidur malam hari ini. Akhirnya Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya. Ada satu sahabatnya yang kemudian menawarkan dirinya, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Wahai Rasulullah, biar aku saja yang akan tidur di tempat tidurmu. Karena apa sayang? Ketika tidur di tempatnya Rasulullah, Ali sudah tahu resikonya. Apa resikonya? Ayo. Iya. Resikonya barangkali nyawanya akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Tertidurlah orang-orang kafir Quraisy mengendap-endap. Nampaknya Muhammad sudah tidur. Ayo. Coba kita lihat dulu. Tunggu sebentar. Kayaknya belum tidur Muhammad. Apa yang terjadi Anda? Allah menurunkan pertolongannya pada malam itu. Bersama dengan Ali di situ dan juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah kemudian keluar dari rumahnya dengan tenang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mengambil apa ini, Dek? Ini apa, Dek? Ini tangan. Mengambil pasir, lalu kemudian dilemparkan, dihempaskan ke pasukannya kafir Quraisy. Orang dia rencananya, nanti malam jangan ketiduran, nanti kalau mau pergi kita tahu. Santai aja, nggak akan kita ketiduran. Ternyata Allah Maha segalanya. La haula wala quwata illa billah. Mereka malah tidur dengan pulas di depan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bisa keluar bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian berhijrah. Nanti hubungannya dengan hijrah ini, karena Muharram itu kaitannya nanti sejarahnya ada. Nanti dicatat ya, nanti ditanyakan sama Bapak Ibu guru. Ayo adik-adik, nanti kemarin kamu cerita tentang apa? Nanti kirimkan ke sini ya, jangan lupa di WA group ya, di share dimanapun. Ada boleh komen di situ juga boleh. Nanti diketik di situ di HP-nya masing-masing. Kalau kau suka tepuk tangan, tepuk nggak apa-apa, suaranya nggak apa-apa, biar kelihatan orisinil ya. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan, alhamdulillah sudah mandi. Baru kali ini bisa tepuk lagi. Kalau ketemu kan dekat-dekat dulu, kayaknya kok sesepuh gitu bisa tepuk tangan, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada semuanya. Apa yang terjadi? Betul. Ternyata ketika kaum kafir Quraisy bangun, Muhammad mana ini? Ternyata sudah pergi. Cepat ambil kuda. Kudanya diambil. Dia bukan paman, tapi naik kuda. Lalu kemudian mereka mengejar siapa, Dek? Iya, mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Apa yang terjadi? Wah, ini istilahnya sangat menghari-hari. Mereka berjalan sampai kemudian di sebuah tempat.
Di gua, namanya gua. Ayo komentar dulu sambil kamu bernafas. Silakan komentar. Ya. Gua apa namanya? Yang bisa kita sediakan hadiah. Ya. Hadiahnya masker. Nih masker ya. Hadiahnya bisa nanti kita doakan hadiah cepat naik haji, Bapak Ibu gurunya juga naik haji. Haji itu adalah panggilan Allah. Saya doakan Bapak Ibu cepat-cepat dipanggil sama mati bukan ya. Ayo di gua apa? Silakan sudah ada yang komentar. Ayo. Gua apa namanya? Iya. Bukan gua pikirin ya. Ayo gua apa namanya, Dek? Iya, betul. Selamat kepada adik kita Eka mendapat hadiah umroh jika mampu ya. Iya betul. Namanya Gua Sur. Gua Sur kalau besok kita naik haji sana akan ketemu di gua di situ. Namanya Gua Sur. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW dan Abu Bakar masuk ke dalam gua itu. Orang-orang kafir. Teman-teman, ini kayaknya Muhammad masuk ke dalam gua ini. Mana mungkin? Itu kan ada bala-bala burung. Serius di dalam itu? Gak mungkin. Padahal Anda, kalau saja kemudian Rasulullah dan Abu Bakar umpamanya bergerak sedikit saja, mereka pasti akan terkawal oleh kafir Quraisy dan bisa jadi nyawa Rasulullah dan Abu Bakar dalam bahaya. Berlalu kurang lebih sekitar 3 hari beliau berada di dalam sana. Asma kemudian mengantarkan makanan dan selama 3 hari itu ada satu kisah yang menarik. Apa Anda? Yuk kita simak ya. Ambil begitu ya. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di dalam gua itu, ternyata ada satu momen ketika Rasulullah SAW tertidur. Tertidur di mana? Pangkuannya Abu Bakar. Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini orang spesial Anda. Beliau adalah juga mertuanya Rasulullah karena istrinya, anaknya yang Aisyah itu adalah anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian jadi istrinya Aisyah. Ini kalau kalian suaranya merdu ya, merusak dunia. Nah, ini guru-guru jangan ketawa gitu ya. Ini kalau bayangkan kalau jadi apa gitu ya. Bapak Ibu rahimahumullah Anda semuanya. Iya. Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai kemudian datanglah binatang. Ayo binatang apa ini? Gigit sendiri. Ular ya. Ularnya kemudian ular itu mematuk ayam ya. Apa namanya itu? Menyengat ya atau menggigit kakinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba dibayangkan. Kita membayangkan kita hadir di gua itu seolah-olah kita bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq saking cintanya kepada Rasulullah, ditahan itu rasa sakitnya sampai kemudian dikisahkan sampai keringatnya Abu Bakar As-Siddiq itu sampai bahasa itu kebrodos pinangnya apa ya? Apa namanya bercucuran brodos ya. Sampai kemudian keringatnya bercucuran keluar dan sampai kemudian netes di pipinya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bangun. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau kecewa atau rugi menemaniku hijrah? Tidak, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, aku tidak bergerak karena kakiku disengat oleh seekor ular dan aku tidak ingin tidur di pangkuanku ini merasa terganggu. Lalu aku tahan rasa sakit itu. Apa yang terjadi Anda? Masya Allah. Ternyata cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW kemudian mengalahkan rasa sakitnya. Lalu Rasulullah SAW memegang kakinya Abu Bakar dan didoakan dan ternyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Nah, itu adalah satu kisah hijrahnya Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar. Kemudian ternyata mereka meneruskan perjalanannya ke Madinah pada waktu itu. Sampai di kota Yatsrib atau Madinah mereka disambut dengan gembira, dengan dikisahkan sampai dibacain apa namanya salat Badar. Kemudian dia disambut dengan gembira. Alhamdulillah.
Dan itu menjadi inspirasi setelah Rasulullah SAW meninggal, dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian terinspirasilah dari hijrah ini kemudian muncul penanggalan hijriah pada tahun sekarang ini 1442 Hijriah. Ayo kami dengar nih siapa yang hafal nama-nama bulan Islam. Oh, apa enggak? Diusahakan ya. Nih, kamu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kalau bahasa Inggrisnya, this is month in Islam, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah bulan-bulan Islam. Nah, Anda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti sebelum jam 2 selesai ya. Nanti sediakan makan siang oleh panitia di sini. Nah, Anda semuanya, sekarang nih kita sedang punya momen memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah. Yang kemudian itu dihitung dari pindahnya hijrah. Hijrah itu apa, Dik? Ayo kamu tanya Anda. Hijrah adalah, silakan komen di medsos SDT As-Sakinah atau Bapak Ibu bisa live langsung ya di Facebook apa namanya yang Yusuf apa Yusuf apa sih namanya YouTube apa Yusuf di YouTube-nya SDT As-Sakinah ya. Kalau enggak nanti bisa subscribe di follow-nya di sini ya. Iya, namanya hijrah adalah kalau ini umpamanya nih dari sini menuju ke sini. Ini namanya adalah juga hijrah. Hijrah itu adalah pindah. Kalau bahasa Inggrisnya move on betul ya. Betul ya. Jadi bukan salah ya. Berpindah. Pindahnya itulah yang kemudian dengan hijrah. Nah, kalau tadi pesannya dari Yayasan Taufik bahwa kita hubungannya dengan surat apa ayo surat Al-Asr betul. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, Pak Am, aku kan masih kecil, gimana nih caranya? Nah, gitu kan? Caranya adalah yuk konsentrasi ikut Kak Am ya, yang Bapak Ibu yang live silahkan bisa ikuti tangan saya ya, melambaikan ke arah kamera, yang belakang kamera offline juga boleh ikut ya. Yang ikut saya doakan rezekinya lancar, amin. Yang belum nikah saya doakan cepet-cepet nikah, yang belum, yang sudah satu aja ya. Yuk ikuti tangan Kaam, angkat tanganmu, gerak-gerakkan ke kanan ke kiri, majukan, mundurkan, dibalik pegang dagu ya. Dagu bang, dagu mana bang? Ini. Ya Allah, tolong bagikan kopi. Ya Allah, amit-amit cabang bayi. Nah, Ananda semuanya ya, tadi memfokuskannya. Ternyata betul Ananda. Apa yang harus kita lakukan dengan kemudian kondisi seperti sekarang ini sedang pandemik, sedang rokona, COVID-19, tentunya kami ingin berbagi sharing kepada anak-anak Anda. Yuk ikuti. Kalau kami bilang ini pegang kepala, adik-adik bilang pikir. Kalau kami bilang di sini, Dek, di jantung kita, di dada kita, namanya zikir. Kalau kaam tangannya gini, itu disebut dengan amal. Kalau kaam tangannya gini, maka disebut dengan doa. Bisa? Oh, nggak ada yang komentar. Oh ya bisa. Yuk, pikir, zikir, amal, doa. Pikir, zikir, amal, doa. Sekarang kaam yang diam, adik-adik semua yang ikut. 1, 2, 3. Nah, cepat. 1, zikir, amal, doa. Pikir, zikir, amal, doa. Ini pakai bedak. Siapa anak pintar bilang saya? Nah, pintar semangatnya. Ternyata betul. Apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Allah sudah memberikan kita banyak kenikmatan. Allah sudah memberikan kita umur yang panjang. Alhamdulillah hari ini kita juga bersyukur Anda semuanya. Kenapa? Allah masih berikan badan kita yang sehat. Alhamdulillah. Allah masih berikan kita tadi bangun tidur adik-adik baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Yang pertama khususnya untuk Anda semua yang ada di rumah ya, yang sedang menyimak acara ini, baik dimanapun Anda berada, baik yang di
dunia nyata ataupun di dunia gaib ya. Karena sekarang ada di dunia gaib ya, live all kan dunia maya kan dunia gaib ya. Ya, saya doakan semoga para gaib-gaib semuanya bisa sejahtera. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, nih. Angka berapa nih, Cik? Ya, angka 1. Kalau ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Pinter ya. Yang pertama, jangan lupa adik-adik, ini suara apa? Nah, suara azan itu versi Indonesia, versi Mekah. Alhamdulillah kamu nggak sombong ya, ke Mekah belum pernah ya. Jadi saya doakan semoga ya. Sosok ada yang belum ya kan. Saya doakan semoga yang di sini nih Bapak Ibu guru semoga cepat naik haji ya. Jangan lupa nabung ya. Nabungnya ke sini. Ya, sampai mana tadi? Oh lupa ya. Yang pertama tadi kamu visualisasikan ada suara azan. Nah, maksudnya apa? Azan itu adalah nidaul hubbillah. Wah, anak saya namanya nidaul hubbillah. Terinspirasi ketika anak pertama dari istri yang pertama, kemudian istri betul nggak apa-apa loh. Kan jatahnya 4 yang perempuan. Nidaul hubbillah, panggilan cintanya Allah. Azan itu menuju kepada Salat menuju kepada kebahagiaan, kesuksesan. Falahun itu kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan. Nah, yang pertama Ananda jaga sholatnya. Ayo, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ya, ini nggak ada yang tunjuk jari ya Allah. Oh ya, ya salah siapa di sini ya kan? Ini jadi kelinci percobaan. Siapa yang tadi pagi sudah sholat duha, sholat jenazah ya. Jenazah, Allah bang ya Allah. Oh, sholat jenazah, Allahu Akbar, pakai ruku pula. Jaga sholatnya. Coba Ananda semuanya ya. Ini di sini rame deh. Jadi jangan cuman diam, ini banyak penampakan di depan kami. Ya, ada artis-artis, Raffi Ahmad, Afgan, Nisa Sabian, Aliandro. Alhamdulillah. Jadi di sini rame deh ya, makanya datang ke sini tadi anaknya Bu Fitri mau ikut ya, sabar ya dek ya, ini ujian ya. Ya aja nggak apa-apa harusnya. Jaga sholatnya. Kenapa? Karena sholatlah besok yang akan menolong kita. Kan ada ayatnya tuh, wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sabar kita dan sholat sebagai penolong kita. Coba kamu tanya, nanti komentar di situ ya dek ya. Sholat subuh. Ketik. 1, 2, 3. Yang saya di sini akan mendapatkan uang dari saya. Iya. Uang dari mana gitu kan? Ya, 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Apalagi? Asar 4 rakaat. Maghrib, Isya 3 dan 4. Yang enggak sholat berarti temannya siapa, Dek? Iya, temannya siapa? Siapa, Dek? Apa? Setan. Emang aku setan apa? Nah, jadi gurunya malah ketawa ngatain saya setan ya. Iya, karena anak-anak yang nggak sholat, maka setan sangat senang. Ya kan, Dek? Dia akan mengganggu kita. Yuwaswisu fi sudurinas. Suatu saat datang setannya. Saya si setan, rambutku gondrong panjang, gigiku ompong, celananya bolong-bolong. Setannya goda, kamu nggak usah sholat, jadi temanku saja. Mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Setan akan mengajak kita kepada jalan yang nggak baik, akan senang dengan anak-anak yang nggak mau sholat, anak-anak yang berani dengan bapak ibunya. Maka Ananda sholatlah, jaga sholatnya. 5 waktu harus dikerjakan: subuh, duhur, asar, maghrib, apalagi Isya, duha, tahajud, tobat, macam-macamnya di sini. Karena itu menjadi pintu yang pertama Ananda untuk menuju jadi anak-anak yang sukses. Coba kamu tangan, tanya kepada Ananda semuanya. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Ya, pintar, orang hebat, orang kaya, orang pintar, orang hutan. Ya, mau bang ya Allah.
Iya, semuanya pasti pingin. Dan besok Ananda ketika sholat, disitulah Allah akan mudahkan jalanmu. Dan lebih hebatnya lagi Ananda, ketika besok di hari kiamat, ditiupkan sangkakala. Sebentar, nafas dulu, nggak kuat. Nafas kayak gini tuh lama aja yo. Nah, ditiupkan sangkakala, ternyata kemudian Allah akan tanya dulu bagaimana dengan sholat kita. Tidak ditanya istrinya berapa, tidak ditanya anaknya berapa. Emang istrinya berapa bang? Oh 1 ya. Tidak ditanya hartanya berapa, tapi yang ditanya bagaimana sholatnya. Alhamdulillah. Siapa yang pengen masuk surga? Ya, pengen masuk surga sekarang juga ya. Insya Allah. Jaga sholatnya. Adzan kumandang, as-sholatu khairum minan. Lanjutin. Pokoknya di sini rame lah ya, asik. Makanya datang ke sini. Ayo cepat bawa snack ya, yang banyak. Sama gula sama teh. As-sholatu khairum minan naum. Maka bangkit, ibu datang. Nak, ayo sholat nak. Bangkit, buka mata. Ting. Yang satunya, ting. Dua-duanya, ting ting ting. Nah, langsung bangun, jangan, wow ibu nih, aku gak mau minggir, smackdown, wah malah smackdown, astagfirullah. Bangun, sholat menuju panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sholatnya yang akan menjadi penolong kita. Apalagi Ananda, besok anak-anak yang rajin sholat, mukanya akan bercahaya. Nah, seperti kami nih lagi. Ini efek kamera. Glowing. Nah, kenapa? Karena dia dibasuh dengan air wudhu. Malaikat tanya, wih, anaknya tanya nih, malaikat tanya sama anak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat, aku pengen tanya. Silahkan tanya. Mukaku bisa percaya, tanganku percaya, kakiku ringan melangkah. Kenapa? Itu karena kamu sering basuh dengan air wudhu. Wah, luar biaya. Kok biaya? Kok masa malaikat kayak gitu? Nah, seneng kan dia ya? Iya, karena dia dibasuh dengan air wudhu. Nah, ini agar adik-adik semuanya jadi anak. Ntar saya pending dulu. Ya, cut dulu. Ya. Nge-lag itu apa? Oh, Lola. Ding ding ding. Iya, pernah sekangen ya sama kamu, Cici. Iya, kamu datang lagi kembali. Nah, tadi adik-adik semuanya kita sudah belajar. Yang pertama apa tadi? Ya, rajin sholat. Nah, yang kedua tadi kamu pengen cerita nih.
Nah, yang kedua, adik-adik masih ingat dulu Bapak Ibu Ananda semuanya, ibunya terutama 9 bulan 10 hari itu berada di dalam rahim ibu kita, ya kan? Kemudian disitulah kemudian ini kalau kamu berdiri dia mempraktekkan nih, gedenya segini nih. Nah, kelihatan nggak kamera? Ya, kamera, ya. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Ya dulu kamu sih sekarang one pack. Apa yang terjadi Ananda? 9 bulan 10 hari kita berada di dalam perut ibu kita, nah, disitulah kemudian tercipta proses kehidupan. Kita sejatinya Ananda itu merupakan seorang pemenang. Loh, pemenang gimana Kak? Iya, karena kita mengalahkan bermiliar-miliar dari pesaing kita. Kita ketika ketemu dengan kalau pelajaran biologi itu ya, kita ketemu mengalahkan saingan, ketemu dengan apa tuh yang sel telur, ketemu dengan sperma terjadi pembuahan, nah terjadilah kita. Lihat Ananda, agar kita jadi anak yang sukses, yang kedua adalah kita harus berbakti dengan Bapak Ibu kita. Kalau ibu kita nggak sayang dengan kita, nggak cinta dengan kita, barangkali ibu, ini apaan? Barangkali kayak gitu. Kita keluar, kepalanya di sini, matanya di sini, babak belur. Tapi ibu kita sayang dengan kita. Diambil dari sifat al-asmaul husna. Asmaul husnanya rahim. Apa itu rahim? Artinya apa? Ayo, Bapak Ibu guru, ya, Doorpress. Bagi yang bisa, ya, silakan ketik di situ. Rahim artinya apa? Iya. Ada yang komentar? Ayo, operator. Rahim apa? Ayo. Sayang, kasih sayang. Karena sayangnya dilus-lus, ibu kita bilang, wah anakku, semoga besok jadi profesor ya dek ya. Dilus-lus, disolawatin, Allahumma sholli ala Muhammad, disolawatin sayang. Sehingga puncaknya 9 bulan 10 hari, saat itulah kemudian tiba waktu itu tiba. Waktu apa itu dek? Nah, saat ibu kita mengeluarkan kita. Siapa yang melahirkan kita? Siapa dek? Ya, bukan ibu. Allah Bu ya. Allah memberikan kekuatannya. Ibu kita itu hanya pelantara saja. Lalu kemudian keluarlah kita. Kok jadi kayak gitu dia? Nah, keluarlah kita dari perut ibu yang sedang hamil. Jangan ya amit-amit gitu ya. Pengganggu, hati-hati ya. Keluarlah kita dari perut ibu kita. Saat itu ibu kita sedang bersimbah, barangkali mohon maaf, bersimbah darah, keringat bercucuran. Di ayatnya wahnan ala wahnin, sakit yang bertambah-tambah. Kita juga sama campur air ketuban, air apa lagi ya, macam-macamnya ya kan. Kemudian mungkin ada darah, ceceran darah. Ibu kita lihat kita, anakku, kita nangis. Sayangnya kita. Maka Ananda semuanya, yang kedua selain tadi sholat, yang kedua Ananda semuanya jangan lupa berbakti kepada ayah dan ibu kita, karena itu adalah kunci yang kedua agar Ananda bisa meraih. Nah, temanya ini momentum hijrah sebagai langkah kebablasan. Momentum hijrah untuk apa ini? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sholat, yang kedua Ananda semuanya berbakti dengan Bapak Ibu kalian. Yang hari ini Bapak Ibunya dampingin nonton, ya coba kamping lihat. Kalau saya lihat tadi ada Pak Ekas juga ya, Ekas yang punya produk itu. Jadi kalau mau belanja bisa itu ya, malah promosi ya. Ada juga Pak Rahman kalau nggak salah saya lihat di situ ya. Kemudian siapa meneng ya? Pak Hendri dari BPNB ya, yang kerja di kantor Pelestarian Budaya. Tadi sempat kemarin japri saya, bisa saya nonton ya. Wah saya malu Pak gitu kan. Terus ada lagi apa meneng ya, hanya di-share di sini saya lihat, oh ini gitu kan. Diusahain bisa nggak itu? Nggak bisa ya? Ya udah nggak apa-apa ya. Pokoknya semuanya keluarga besar SDIT As-Sakinah ya. Lalu kemudian, itu yang pertama jaga sholat, yang kedua berbakti kepada Bapak Ibu, yang ketiga nih yang tadi permainan. Apa ini Dik? Pikir, zikir, amal, doa. Pikir maksudnya apa? Adik-adik harus anak yang cerdas. Otak kita berfungsi untuk mikir. 1 tambah 1 itu 2. Betul. Yang menciptakan lampu yang ada di sekolah ini, dialah manusia. Yang menciptakan bangunan, yang bikin bangunan, manusia. Begitu hebatnya otak manusia. Sehingga kemudian bisa menciptakan peradaban teknologi yang bermacam-macam. Nah, termasuk kayak gini nih.
Ini kita terima kasih kepada operator ya, yang Masya Allah, wah ya ini kalau merajuk nanti pulang nggak jadi ini. Ya, terima kasih para operator ya yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat BKBK. BKBK baik-baik ya. Nah, baik mana tadi lupa ya? Oh ya, pikir itu kemudian otak kita sangat cerdas, karunia sangat luar biasa Allah ciptakan. Berfungsi dengan sangat baik, maka gunakan otak kita dengan sangat cerdas. Yang kedua, otaknya cerdas, ada anak-anak juga loh, otaknya cerdas, pintar, matematika 100, bahasa Indonesia 200, bikin soal sendiri, koreksi sendiri. Jadi gurunya enak ya, tinggal setor bu 200 gitu kan. Tapi ada juga loh dek, nggak pernah sholat, ngomongnya jorok, berani sama bapak ibu, ya kan? Ada juga. Nah, butuh komponen yang kedua. Ini apa nih dek? Ini dek, ini baju ini dek, ini baju ya. Tapi maksudnya yang ada di sini itu namanya jantung. Di sini ada hati. Adik-adik kalau kita lihat lagu Indonesia Raya, pemain sepak bola waktu sebelum Rokona itu, ya kan, mesti megang sininya. Indonesia kebangsaan. Di sini ada apa namanya logo Pancasila itu kan, Garuda dipegang. Ini maksudnya apa? Nah, ini tips buat bapak ibu. Jadi kalau anak-anak sering disentuh sininya itu, dia akan memunculkan rasa PD itu petang dedet kok, petang dedet apa? Oh ya percaya diri, petang dedet tahu ya dia ya. Wida ya, percaya diri. Jadi sering disuruh sininya. Bahkan pernah itu kan ada salah satu sahabat Rasulullah bilang, ya Rasulullah, saya itu nggak pernah bisa meninggalkan zina. Rasulullah berdiri dipegang sininya nih, dipegang dadanya, dipegang. Lalu kemudian dengan sekat itulah kemudian sahabat ini, ya Rasulullah aku tobat. Nah ini bagi bapak ibu yang mungkin anaknya suka tawaf, ya kan? Anaknya suka sa'i, lempar jumroh, Isra Mi'raj, nah, itu diru'yah. Enggak ya? Coba disentuh sininya, kamu doakan layar TV, ya Latif itu insya Allah bisa. Nah, maksudnya apa? Nah, yang kedua tadi komponen pikir, yang kedua adalah zikir. Zikir itu bukan berarti subhanallah, walhamdulillah, itu juga boleh. Tapi maksudnya, contoh, 1 tambah 1, 2 bagi manusia, otak. 1 tambah 1 bagi komponen zikir itu sama dengan 27. Loh, maksudnya gimana kamu? Sholat jamaah. Andi, azan kumandang, datang ke masjid. Datang Yanto, ini gitu kan. Zid, Allahu Akbar, sholat jamaah 27 derajat. 1 tambah 1, 27. Komponen yang ketiga, ini apa dek? Ini dek. Halo, ini tangan ya. Maksudnya adalah amal. Maksudnya apa? Rajin sholat, adik perbuatan dengan yang baik, akhlakul karimah. Insya Allah semua akan menjadi anak-anak yang hebat. Yang keempat, jangan lupa otaknya cerdas, hatinya dekat dengan Allah, amalannya baik. Yang terakhir, apa ini dek? Doa. Kenapa? Semuanya pemberian Allah, Allah yang beri, Allah yang kuasa. Jangan lupa kita kirimkan doa, kita doa sama Allah agar Allah mengabulkan semua keinginan kita. Nah, ananda semuanya, tentu harapannya di tahun ini, di tahun baru Islam 1442 Hijriah, semoga kita lebih baik lagi, ananda jadi anak-anak yang hebat. Insya Allah dari sekolah ini, SDIT ini muncul orang-orang hebat. Ini Masya Allah, calon profesor, calon hafiz Quran, calon insinyur, calon mantu. Semuanya insya Allah bisa ya. Oke ananda, terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar SDIT As-Sakinah. Semoga di momen ini kita jadi lebih baik lagi, karir kita juga semakin baik, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kak juga mohon maaf apabila tadi menyampaikan banyak kekeliruan, kapan-kapan jumpa lagi. Kalau adik-adik mau main ke rumahnya Kak juga boleh. Di mana itu ya? Oh iya, perumahan Senggarang Permai. Rumahnya sendiri aja lupa. Perumahan Senggarang Permai ya di KM14. Di situ ada tetangganya Pak Rahman juga ada ya di sebelum kantor provinsi itu keagamaan ke kiri ya, di situ adalah rumah saya. Oh itu yang paling besar itu deh ya, sampingnya. Nah, yang besar itu sampingnya rumah saya ya. Oke deh, kapan-kapan jumpa lagi. Kami tutup dengan pantun ya, kue bolu rasa duren. Oh nggak ada yang bilang cakep nih. Lanjutannya apa? Kue bolu rasa duren. SDIT As-Sakinah memang keren.
Oke deh, kapan-kapan jumpa lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Kapan-kapan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu panggilkan ya, Dek ya, pembawa acara kita. Inilah dia. Please my God. Iya, silakan. Kan jumpa silakan. Terima kasih kepada Kak Aam yang sudah menyampaikan kisah hikmah tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan pesan-pesan. Ya, dan menyampaikan pesan-pesan. Oke, semoga kisah hikmah yang sudah disampaikan oleh Kak Aam menambah pengetahuan serta meningkatkan iman kita. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, gimana acara kita hari ini? Seru kan? Ya, pasti seru sekali. Nah, teman-teman semua, itulah tadi dia acara kita hari ini di Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Semoga kita segera bertemu dan belajar di sekolah ya. Amin. Jadikan momentum hijrah sebagai langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Oke.